Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi-materi tentang diagnostik permasalahan anak usia dini. Yang pertama itu makna dari diagnostik. Diagnostik secara bahasa adalah dapat diartikan yang mendasarkan diagnosa. Diagnostik menurut istilah adalah proses yang dilakukan oleh seseorang dalam mengamati sesuatu hal yang mendasari adanya atau terjadinya suatu hal. Artinya diagnostik itu adalah proses dari adanya hal sehingga dapat menimbulkan sesuatu hal. Dilakukan dalam rangka mengamati, menganalisis, lalu mengidentifikasi, mengolah data dan menyimpulkan apa yang menyebabkan hal ini terjadi. Jadi diagnostik itu dapat dilakukan melalui beberapa proses seperti itu. Selanjutnya, tujuan diagnostik identifikasi adalah untuk menghimpun informasi apakah seseorang anak mengalami kelainan, penyimpangan baik itu psikis, intelektual, sosial, emosional, dan sensori neurologis dalam pertumbuhan dan perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain yang seusia anak-anak normal lainnya, yang hasilnya akan dijadikan dasar untuk menyusun program pembelajaran sesuai dengan keadaan dan kebutuhan si anak. Jadi diagnostik ini tadi dilakukan untuk melihat apakah anak itu ada kelainan dari anak-anak lainnya seperti itu. Jika ada kelainan, maka anak itu akan diberikan mungkin perhatian yang lebih seperti dari anak-anak yang lainnya seperti itu. Menurut Swasing 1985 dalam Mos Soleh Y.A., tujuan produser identifikasi masalah ialah yang pertama merumuskan definisi, menentukan spesifikasi, menentukan prosedur, dan menempatkan anak. Sedangkan menurut Rees, tujuan identifikasi adalah untuk menjabarkan karakteristik, merancang eliminasi, menentukan alat tes dan penjaringan data. Dan yang terakhir itu mereview kasus dan menentukan program dan melakukan revaluasi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang permasalahan anak usia dini. Adapun permasalahan anak usia dini ada dua. Yang pertama permasalahan makro dan yang kedua itu permasalahan mikro. Baik, permasalahan makro ialah permasalahan anak di lingkungan masyarakat, permasalahan anak di luar proses pembelajaran meskipun dapat mempengaruhi permasalahan proses belajar anak. Sementara permasalahan mikro ialah sesuatu yang menghambat perkembangan kehidupan anak seperti kelainan fisik anak atau psikis maupun sosial anak. Permasalahan makro ini juga terbagi beberapa jenis. Yang pertama anak terlantar, mungkin secara ekonomi atau pendidikan. Jadi anak dalam keluarga broken home atau korban perceraian dari orang tua sehingga berdampak kepada sosial emosional si anak. Selanjutnya salah asuhan, anak dalam lingkungan yang kurang baik, anak korban kekerasan. Jadi permasalahan-permasalahan mikro ini dapat disebabkan oleh 5 hal tadi. Sementara permasalahan mikro itu dapat disebabkan oleh gangguan fungsi panca indera, hiperaktif dengan ciri-ciri keaktifan berlebihan, cacat tubuh, obesitas atau kidal dan gagap. Selanjutnya gangguan gerak peniruan dan gangguan kesehatan lainnya. Selanjutnya jenis-jenis masalah anak. Yang pertama salah fisik. Fisik ini terkait dengan keutuhan dan kemampuan fungsi panca indera anak, kemampuan melakukan gerakan-gerakan sesuai perkembangan usianya serta kemampuan mengontrol pembuangan. Selanjutnya itu masalah psikis, di mana permasalahan psikis anak terkait dengan kemampuan psikologisnya yang dimilikinya atau ketidakmampuan mengekspresikan dirinya. Misalnya kesulitan konsentrasi, intelijensi rendah dan intelijensi tinggi. Dan anak juga seperti suka berbohong, gangguan ingatan dan sosial emosionalnya, misalnya takut ke sekolah, takut kepada orang tua, takut kepada teman-teman sebaya seperti itu. Selanjutnya masalah sosial. Adapun masalah sosial ini perkembangan sosial anak berhubungan dengan kemampuan anak dalam berinteraksi dengan teman sebaya, orang dewasa atau lingkungan pergaulan yang lebih luas. Misalnya seperti agresif seperti itu.
Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan lagi judul tentang trauma. Adapun trauma adalah tekanan emosional dan psikologis pada umumnya karena kejadian yang tidak menyenangkan atau pengalaman yang berkaitan dengan kekerasan. Jadi trauma ini bisa kita katakan mungkin suatu kejadian yang dapat suatu kejadian ataupun kekerasan yang pernah dialami oleh anak sehingga menimbulkan rasa ketakutan pada diri anak sehingga anak trauma seperti itu. Adapun dampak dari trauma ini pertama adalah terletak pada kemampuan individu untuk membentuk hubungan interpersonal yang positif dan bermakna. Jadi dampaknya itu anak akan takut bergaul, misalnya akan takut kepada orang dewasa karena kepikiran terus menurut anak orang dewasa itu keras seperti itu. Kalau misalnya kejadiannya itu adalah kekerasan terhadap anak. Baiklah, selanjutnya beberapa cara untuk mengatasi trauma pada anak, yaitu yang pertama melakukan hal-hal rutin keluarga bersama, seperti misalnya makan-makan bersama ataupun nonton TV bersama. Lakukan kegiatan sehari-hari seperti biasa. Hal ini memungkinkan anak akan lebih aman dan terkontrol. Selanjutnya itu anak butuh perhatian khusus dari orang tua. Jadi orang tuanya selalu memberikan perhatian khusus kepada anak agar si anak rasa traumanya itu sedikit memulih seperti itu. Selanjutnya menjauhkan hal-hal yang berhubungan dengan penyebab trauma anak. Kalau misalnya anak itu pernah mengalami kekerasan, setelahnya anak jangan dikerasin, jangan dikerasin seperti itu agar anak tidak trauma lagi. Anak akan lupa dengan kejadian-kejadian yang pernah dialaminya seperti itu. Selanjutnya jauhkan anak dari tempat kekerasan terjadi, berikan rasa aman, biarkan anak tetap bersosialisasi seperti itu. Yang terakhir itu terus berikan dukungan kepada anak. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan di poin ADHD. Adapun pengertian ADHD menurut Baihaqi dan Sugierman adalah Attention Deficit Disorder, yang artinya itu jika diartikan dalam bahasa Indonesia berarti gangguan pemusatan perhatian disertai hiperaktif atau kurang pemusatan perhatian seperti itu. Seseorang dapat memenuhi salah satu kriteria ADHD, yaitu kurang perhatian atau hiperaktivitas dan impulsif atau keduanya. Kondisi ini terjadi selama periode paling tidak 6 bulan yang mengakibatkan pertumbuhan seseorang tersebut menjadi tidak sesuai dengan tingkat pertumbuhan usia normal. Berdasarkan pemaparan di atas, maka ADHD merupakan hambatan seseorang individu dalam memusatkan perhatian yang disertai perilaku hiperaktivitas. Penyebabnya tidak diketahui secara pasti. Teori lama menduga penyebab antara lain adalah keracunan, komplikasi pada saat melahirkan, alergi terhadap gula dan beberapa jenis makanan, dan kerusakan pada otak. Meskipun teori ini ada benarnya, banyak kasus ADHD yang tidak cocok dengan penyebab tersebut. Jadi ini saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.